Wilayah Kediri kuno merupakan pusat dari Kerajaan Kadiri yang raja-rajanya adalah penerus dari Raja-Raja Medang Mataram kuno periode Jawa Timur. Raja-Raja Medang periode Jawa Timur memindahkan pusat pemerintahan kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Oleh karena itu, beberapa ahli mempercayai bahwa arsitektur candi di masa Kadiri merupakan arsitektur peralihan dari langgam dari Jawa Tengah ke langgam dari Jawa Timur. Di Desa Gayam, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, terdapat gugusan struktur bangunan kuno yang memiliki ciri-ciri sesuai dengan bangunan kuno langgam Jawa Tengah. Inilah yang dikenal dengan situs Tondo Wongso. Situs ini meliputi area yang luas, yaitu berada di dalam dua dusun, yakni Dusun Tondo Wongso dan Sumber Petung. Keduanya merupakan di Desa Gayam. Situs Tondo Wongso ditemukan pada akhir 2006. Situs percandian ini ditemukan tertimbun materi vulkanik Gunung Kelut pada kedalaman antara 1-3 meter. Pada tahun 2008, dilaporkan adanya struktur bangunan lain yang berada 200 meter di barat lokasi situs ini. Sementara itu, jauh sebelum penemuan situs Tondo Wongso, pada tahun 1950-an ditemukan gugusan candi lain yang disebut sebagai Candi Gurah. Candi Gurah berada 200 meter di selatan lokasi situs Tondo Wongso. Candi Gurah kemudian dipendam kembali dan kini di atasnya telah menjadi pemukiman. Ketiga situs ini diduga berkaitan berdasarkan kesamaan bahan penyusun, kedekatan posisi, dan kesesuaian orientasi. Situs Tondo Wongso terdiri dari candi induk yang menghadap ke barat dan 3 candi perwara atau pendamping yang menghadap ke arah candi induk. Di sebelah barat gugusan bangunan terdapat struktur gapura, dan di sebelah timur bangunan terdapat sisa pagar kuno atau kemungkinan pagar ini mengelilingi gugusan candi. Beberapa puluh meter di selatan gugusan candi juga ditemukan struktur lain yang diduga merupakan gapura. Pada kaki candi dijumpai profil belah rotan dan sisi genta yang merupakan ciri bangunan periode Jawa Tengah. Struktur-struktur bangunan ini sebagian berada dalam kondisi rusak. Sebagian besar bahan penyusun Candi Tondo Wongso adalah bata. Adapun komponen batu andesit hanya sedikit dan digunakan sebagai penyusun anak tangga. Selain struktur bangunan, pada situs Tondo Wongso juga ditemukan sejumlah arca bercorak Hindu. Arca-arca tersebut antara lain adalah Arca Agastya, Ardhanari, Brahma, Chandra, Durga, Nandi, Nandiswara, Surya, Lingga, dan Yoni. Berdasarkan gaya arsitektur bangunan dan arca-arcanya, Candi Tondo Wongso diperkirakan berasal dari abad ke-6 atau 7 Masehi, di mana kurun waktu tersebut adalah masa akhir Kerajaan Medang periode Jawa Timur yang kemudian dilanjutkan Kerajaan Kadiri. Dusun Tondo Wongso, Desa Gayam, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, 13 Januari 2007 silam digegerkan dengan penemuan situs bersejarah di bawah permukaan tanah milik salah satu warga yang terpisah dari permukiman. Awalnya sang pemilik tanah ingin membuat batu bata, namun saat menggali tanah untuk bahan batu bata, cangkulnya mengenai sebuah batu. Dirasa ada yang berbeda dengan batu tersebut, sang penggali tanah melapor ke pihak setempat. Setelah kabar tersebut dilaporkan ke pihak setempat, kemudian dilakukanlah ekskavasi situs. Kemudian saat alat keruk beberapa penggali tanah membentur benda keras, awalnya dikira hanya bongkahan batu biasa. Namun saat tanah digali lebih dalam dan di sekelilingnya diperluas, menyembuhlah sebuah patung lawas, sebuah arca Dewa Brahma, salah satu dewa penting dalam terminologi Hindu. Kala itu langsung wilayah sekitar Tondo Wongso langsung heboh. Orang-orang berdatangan ingin melihat. Lalu kehebohan berlanjut. Pada 18 Januari 2007 atau 5 hari pasca penemuan Sang Agni, giliran arca Dewi Durga yang muncul. Arca istri Batara Siwa itu juga dientas dari dalam tanah dengan cara dikeduk. Kedudukan Durga atau Parwati atau Dewi Uma di terminologi Hindu tidak kalah penting. Ternyata, sebelum penemuan arca, para penggali tanah uruk pernah menemukan pondasi kuno. Dinding tebal dan panjang dengan susunan batu bata lebar itu juga terpendam di dalam tanah. Proses penemuan juga terjadi tidak sengaja. Ahli-ahli melaporkan, awalnya kala itu dimungkinkan karena takut, pemilik tanah memilih untuk diam. Cerita itu kemudian keluar dengan sendirinya setelah arca Brahma dan Durga ditemukan dan akhirnya dilaporkanlah ke pihak setempat. Saat itu lokasi penemuan arca menjadi tempat wisata dadakan.
Terlebih lagi, saat itu ditemukan sebuah mata air yang dianggap bertuah dan keramat bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, orang berjubel-jubel berdatangan. Masyarakat yang percaya air di situs Tondowongso ini bertuah membuat awet muda dan menyembuhkan penyakit. Mereka berbondong-bondong mendatangi situs tersebut. Bahkan ada yang jauh-jauh dari luar kota, bahkan luar Jawa. Mereka, para masyarakat, mulai datang sendiri, bersama keluarga, hingga rombongan besar. Tidak hanya warga Kediri, tapi juga dari luar kota. Apalagi kabar dari mulut ke mulut, situs kuno ini akan menyaingi kebesaran Candi Penataran di Kabupaten Blitar. Warung-warung bahkan para penjual layaknya pasar kaget pun memenuhi area percandian Tondowongso ini. Petugas kepurbakalaan dari Trowulan Mojokerto pun juga ikut datang. Sejumlah ahli arkeologi pun juga datang. Tanah lapang seluas 1 hektar milik Pak Kinan, Pak Munawar, dan Bibi Suryani itu pun langsung disterilkan. Dengan perhitungan skala tertentu, titik-titik situs diukur dan ditetapkan, lalu disusul eksavasi atau penggalian. Pada 19 Januari 2007, menyusul ditemukan arca Nandi. Dalam mitologi Hindu, Nandi atau Nandi Swara adalah lembu tunggangan dari Dewa Siwa. Dengan adanya 2 arca Nandi, teorinya patung Dewa Siwa tidak jauh dari sana. Pada 26 Januari 2007, penggalian menemukan lingga yoni dan beberapa patung lainnya. Kondisinya berbeda-beda, ada yang masih utuh, ada pula yang sudah rusak berat. Namun sebagian besar patung yang ditemukan utuh, bahkan tak terlihat rusak sedikit pun oleh terpendamnya di dalam tanah. Seakan-akan pendaman tanah tersebut beratus-ratus tahun tidak banyak berpengaruh. Namun beberapa patung lainnya sudah tidak sempurna. Yoni yang ditemukan terbuat dari batu putih, tingginya 28 cm dengan kepala naga sebagai penyangga. Arca Dewa Siwa berkepala 4 juga ditemukan. Begitu juga 2 arca Dewa Chandra atau Dewa Kesuburan serta arca Dewi Surya. Ekskavasi yang dilakukan Maraton juga menemukan arca Anandari, Dewi Durga, dan Resi Agastya. Arca Anandari melambangkan persatuan Dewa Siwa dengan Parwati atau Batari Durga. Keberadaan Anandari menunjukkan situs sejarah sebagai kompleks candi Hindu Siwa. Ekskavasi juga berhasil memperlihatkan pagar gugus candi setebal 90 cm. Juga dinding kuno di sisi timur dengan ketebalan 170 cm. Situs yang ditemukan diyakini memiliki benang merah dengan peninggalan kerajaan Kediri kuno pada abad ke-5. Cerita tentang kerajaan Kediri kuno tidak lepas dari mitologi Empu Barada dari lemah tulis yang diminta Raja Airlangga. Kemudian Raja Airlangga membagi kerajaannya menjadi 2, yakni Kerajaan Panjalu atau Kaderi yang beribu kota di Daha dan Jenggala di wilayah timur yang sekarang Sidoarjo. Airlangga sendiri lengser ke Prabon dan memilih mandek Pandito Ratu, yakni menjalani hidup sebagai pendeta. Secara teori dan bukti-bukti arkeologi, situs Tondowongso merupakan kompleks bangunan suci peninggalan Raja Airlangga. Sepeninggalan Raja Titisan Dewa Wisnu itu, kompleks suci Tondowongso tidak banyak berfungsi, apalagi setelah kekuasaan berpindah ke tangan Wangsa Rajasa atau Ken Arok di Singasari. Bergesernya konsep keagamaan dari Hindu Siwa ke Siwa Sogata atau Buddha Siwa juga turut mempengaruhi. Sayang, ekskavasi temuan yang disebut-sebut yang terbesar sepanjang 30 tahun ini berakhir tidak berkelanjutan. Saat ke lokasi candi, saya hanya menjumpai situasi sepi dan sangat bertolak belakang dengan suasana tahun 2007 silam. Tidak ada lagi wisatawan yang berkunjung, tidak ada lagi keramaian. Di lokasi ini hanya terlihat sejumlah titik bekas galian yang ditinggalkan. Bekas galian telah menjadi kubangan air hujan dengan beberapa tumpukan batu bata kuno terbengkalai. Arca yang ditemukan juga tidak ada di lokasi. Informasinya seluruh bukti arkeologis itu diangkut ke Trowulan Mojokerto. Meski papan bertuliskan situs kuno Tondowongso masih terpasang, singkat kata situasi dusun Tondowongso kembali lagi seperti dahulu, yakni daerah sepi yang jauh dari permukiman warga.
Mungkin jika beberapa arca dibiarkan di lokasi, mungkin kunjungan wisatawan juga masih ramai seperti dulu, tapi tentu resikonya rawan dicuri. Konon salah satu kesulitan kegiatan penelitian adalah permasalahan tanah. Walaupun lahan inti tempat situs berada sudah dibebaskan oleh Pemkab Kabupaten Kediri, namun beberapa bagian masih menjadi milik warga sekitar. Mengingat kondisi terakhir yang demikian memprihatinkan, sudah selayaknya situs Condowongso sebagai warisan zaman Kediri yang langka perlu mendapatkan perhatian kembali serta solusi untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang tidak diinginkan. Itulah sedikit ulasan tentang situs Condowongso yang dulu dipuja-puja kini terlupakan.